Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang unsur hara tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu butuh makan untuk kehidupannya, butuh makan untuk berproduksi ya. Semuanya tumbuhan dan ujung-ujungnya nanti kalau sudah ada buah di situ dimanfaatkan oleh manusia. Subhanallah ya, Allah telah memberikan semuanya fasilitas untuk hidup manusia di bumi ini ya. Nah, tumbuhan memerlukan unsur-unsur hara penting yang berguna bagi penyelenggaraan kehidupannya. Dalam klasifikasinya terdapat unsur yang diperlukan dalam jumlah yang banyak atau dikenal dengan makronutrien, dan unsur-unsur yang diperlukan dalam jumlah sedikit atau dikenal dengan mikronutrien. Tetapi walaupun sedikit ya, tetap harus ada. Nah, mikronutrien meskipun hanya sedikit diperlukan tetapi sangat menentukan keberlangsungan proses-proses biokimiawi dalam tubuh tumbuhan ya. Nah, kita bahas satu persatu. Unsur makro misalnya ada unsur karbon. Ini penting sekali sebagai pembangun bahan organik karena sebagian besar bahan kering tanaman terdiri dari bahan organik diambil dari tanaman berupa karbon dioksida ya, ini ya. Nah, kalau dari manusia kita menghirup oksigen, kemudian yang kita keluarkan itu adalah CO2 atau karbon dioksida. Kemudian berikutnya adalah oksigen ya. Nah, kita hirup oksigen. Alangkah nikmatnya ya, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita masih bisa menghirup oksigen dengan leluasa. Nah, oksigen ini terdapat dalam bahan organik sebagai atom dan termasuk pembangunan bahan organik ya, diambil dari tanaman berupa karbon dioksida, sementara sumbernya tidak terbatas dan diperlukan untuk bernafas ya. Mudah-mudahan kita terus ya bisa melestarikan tanaman, karena bagaimanapun kita butuh bernafas ya, memerlukan oksigen tentunya. Berikutnya adalah fosfor ya, diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk H2PO4 ataupun HPO4 ya. Fungsi dari fosfor dalam tanaman dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama itu bisa merangsang pertumbuhan akar. Akar bisa tumbuh dengan keberadaan fosfor ini, khususnya akar benih atau tanaman yang masih muda ya. Ini tergambar kalau misalnya dia fungsi daripada fosfor itu sangat diperlukan dalam pertumbuhan akar benih ya, waktu di benih atau tanaman yang masih muda. Manfaat berikutnya fosfor itu adalah mempercepat serta memperkuat pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman yang dewasa dan menaikkan prosentase bunga menjadi buah ataupun biji. Yang berikutnya adalah membantu asimilasi dan pernafasan sekaligus mempercepat pembungaan dan pemasakan buah, biji ataupun gabah. Yang berikutnya adalah sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Selanjutnya adalah hidrogen, merupakan elemen pokok pembangunan bahan organik, sumbernya dari air dan jumlahnya tidak terbatas itu ya. Yang kita tahu bahwa air itu adalah salah satu komponennya adalah ion hidrogen ya. Air yang kita minum yang
luar biasanya ya, masing-masing itu oksigen, kemudian ada hidrogen, begitu tergabung menjadi air. Nih sesuatu yang subhanallah sebetulnya. Inilah rahasia Allah, maha besar Allah, Allahu Akbar ya. Jadi begitu besarnya Allah, begitu besarnya ilmu Allah. Jadi atom ini ya, unsur ini hidrogen sendiri-sendiri dia menjadi unsur yang mandiri, tetapi begitu bergabung menjadi unsur yang H2O itu yang kita perlukan oleh semua makhluk hidup, karena kita tahu bahwa kekurangan air itu bisa menimbulkan masalah besar ya. Oleh karena itu kita tidak terlepas dari air. Ya, oke. Berikutnya adalah kalium. Diambil atau diserap tanaman dalam bentuk K+. Fungsi kalium bagi tanaman adalah membantu pembentukan protein dan karbohidrat ya. Jadi karbohidrat dan protein itu di dalam prosesnya di dalam tumbuhan itu membutuhkan kalium. Nah, kalium itu juga berfungsi memperkuat tubuh tanaman, mengeraskan jerami dan bagian kayu tanaman agar daun, bunga dan buah tidak mudah gugur ya. Jadi kalau misalnya mau nanam mau ini ya mupuk supaya bunganya bagus ya, kemudian buahnya tidak mudah gugur, salah satu kita menggunakan kalium ini. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit dengan adanya kalium ini. Kemudian juga meningkatkan mutu dari biji ataupun buah ya. Jadi kalau kita melakukan atau usaha pembibitan ya, baik hijauan pakan ternak ataupun yang lain yang memang nantinya dibutuhkan bijinya, ini salah satunya bisa menggunakan kalium. Nah, berikutnya unsur nitrogen ya, atau disingkat dengan N, diambil dan diserap oleh tanaman dalam bentuk NO3 ya, NO3 ataupun NH4. Nah, fungsi nitrogen ini bagi tanaman adalah diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman seperti daun, batang, dan akar. Berperan dalam pembentukan hijau daun yang berguna sekali dalam proses fotosintesis. Kemudian membentuk protein, lemak, dan berbagai senyawa organik. Ya, berikutnya adalah meningkatkan mutu tanaman penghasil daun-daunan ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan perkembangbiakan mikroorganisme di dalam tanah. Nah, itu beberapa manfaat. Nah, ini dia ada beberapa ini ya, bersimbiosis ya, ada di bintil-bintil akar. Ini ada beberapa tanaman tertentu, misalnya kacang-kacangan, dia bisa memanfaatkan nitrogen yang ada di udara ya, sehingga mengurangi atau mengefisienkan di dalam pemupukan, karena bisa disuplai ya. Untuk kacang-kacangan dia punya bintil akar, di dalamnya ada rhizobium yang bisa memanfaatkan nitrogen di udara. Nah, ini sesuatu yang luar biasa lagi ya, banyak fenomena yang luar biasa. Nah, berikutnya adalah unsur hara berikutnya adalah belerang atau dikenal dengan sulfur. Diserap oleh tanaman dalam bentuk SO4 ya. Fungsi belerang bagi tanaman ialah berperan dalam pembentukan bintil akar. Unsur penting di dalam jenis protein misalnya sistein ya, ini ya memerlukan sulfur, kemudian methionin serta tiamin ya, itu membutuhkan sulfur ya. Jadi ada istilah asam amino yang mengandung sulfur ya. Kemudian berikutnya membantu pertumbuhan anakan produktif. Jadi kalau misalnya ada tanaman yang ini seperti pisang ya, dia kan menanamnya menggunakan anakan. Nah, ini salah satunya bisa menggunakan sulfur ini. Kemudian bagian penting pada tanaman penghasil minyak, sayuran seperti cabai, kubis, dan lain-lain ya.
Yang berikutnya adalah membantu pembentukan butir hijau daun, atau dikenal dengan klorofil juga. Nah, sekarang berikutnya adalah besi atau Fe, tetapi ini bukan besi-besi seperti besi yang ini ya. Besi unsur yang memang sedemikian rupa bisa diserap oleh tanaman ya. Diserap oleh tanaman dalam bentuk apa? Fe++ ya. Kemudian fungsi unsur besi Fe bagi tanaman diantaranya adalah Fe penting bagi pembentukan klorofil daun, berperan dalam pembentukan karbohidrat, lemak, dan protein. Fe terdapat dalam enzim katalase, peroksidase, prinodik, hidrogenase, dan sitokrom oksidase. Nah, itu beberapa fungsi dari besi ya, ferrum. Kemudian berikutnya adalah unsur kalsium, unsur hara kalsium ya, diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk Ca++ ya. Fungsi kalsium bagi tanaman adalah merangsang pembentukan bulu-bulu akar ya. Bulu-bulu akarnya bisa lebih lebat kalau misalnya kecukupan dari kalsium ini. Berperan juga dalam pembuatan protein atau bagian yang aktif dari tanaman. Kemudian memperkeras batang tanaman ya, dan sekaligus merangsang pembentukan biji ya. Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan kalsium supaya tidak terjadi osteoporosisnya tanaman juga ya. Untuk memperkeras batangnya itu dibutuhkan kalsium. Makanya tanaman jati misalnya ya, pohon jati yang salah satu pohon yang banyak digunakan dan bagus untuk mebeler itu adalah rata-rata yang bagus itu di tanah yang berkapur, misalnya di daerah Jawa, Jawa Timur itu sampai ke Madura itu luar biasa jatinya bagus-bagus ya. Berikutnya adalah menetralisir asam-asam organik yang dihasilkan pada saat metabolisme ya. Kemudian kalsium yang terdapat dalam batang dan daun dapat menetralisirkan senyawa atau suasana keasaman tanah. Nah, berikutnya adalah yang ini adalah magnesium Mg. Diserap oleh tanaman dalam bentuk Mg magnesium plus ya. Fungsi magnesium bagi tanaman adalah merupakan bagian enzim organik pirofosfatase dan peptide ya, dan juga berperan dalam pembentukan buah. Itu beberapa fungsi dari ini. Kemudian berikutnya unsur mikro atau mikronutrien. Ini unsur mikro ini walaupun sedikit tapi sangat dibutuhkan ya oleh tanaman. Yang pertama itu adalah mangan ya, Mn, bukan mangan Jawa. Kalau mangan Jawa itu makan ya, tetapi mangan ya, diserap oleh tanaman dalam bentuk Mn++ ya. Fungsi unsur hara mangan Mn bagi tanaman ialah diperlukan tanaman untuk pembentukan protein dan vitamin, terutama vitamin C. Kemudian berperan penting dalam mempertahankan kondisi hijau daun pada daun yang sudah tua. Yang berikutnya adalah berperan sebagai enzim peroksidase dan sebagai aktivator enzim. Yang berikutnya adalah berperan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi. Nah, unsur hara berikutnya yang dalam bentuk sedikit atau mikro itu adalah unsur boron atau disingkat dengan BO ya. Kemudian boron ini diserap tanaman dalam bentuk BOO3- ya. Fungsinya unsur boron bagi tanaman ini adalah bertugas sebagai transportasi karbohidrat, kemudian meningkatkan mutu tanaman sayuran dan buah-buahan. Nah, berikutnya adalah berperan dalam pembentukan atau pembiakan sel, terutama dalam titik tumbuh pucuk ya, juga dalam pembentukan tepung sari, bunga, dan akar.
Boron juga berhubungan erat dengan metabolisme kalium K dan kalsium Ca. Unsur hara boron dapat memperbanyak cabang nodul untuk memberikan banyak bakteri dan mencegah bakteri parasit. Jadi bakteri yang tidak menguntungkan, bakteri yang sering merusak. Berikutnya adalah unsur hara tembaga ya, atau dikenal dengan kuprum, disingkat dengan Cu ya. Nah, diambil diserap oleh tanaman dalam bentuk Cu++ yang mempunyai fungsi unsur ini ya, unsur tembaga ini bagi tanaman adalah berfungsi untuk apa? Diperlukan dalam pembentukan enzim seperti ascorbic acid oksidase, kemudian untuk laktosa, butyrid koenzim, dehidrosenam ya, juga berperan penting dalam pembentukan hijau daun atau dikenal dengan klorofil. Nah, itu beberapa fungsi dari unsur tembaga. Nah, berikutnya adalah fungsi dari unsur seng atau zinkum atau disingkat dengan Zn ya. Diambil diserap oleh tanaman dalam bentuk Zn++. Fungsi unsur hara seng atau Zn bagi tanaman ialah dalam jumlah yang sangat sedikit dapat berperan dalam mendorong perkembangan pertumbuhan. Nah, diperkirakan persenyawaan Zn berfungsi dalam pembentukan hormon tumbuh ya atau auksin dan penting bagi keseimbangan fisiologis. Kemudian berperan dalam pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan biji ataupun buah ya. Itu beberapa hal dari fungsi atau manfaat dari unsur hara seng ya. Berikutnya adalah klor ya, atau disingkat dengan Cl. Diserap oleh tanaman dalam bentuk sealmin ya. Fungsi unsur hara klor diantaranya adalah memperbaiki dan meningkatkan hasil kering dari tanaman seperti tembakau ya, kemudian kapas, kentang dan tanaman sayuran. Banyak juga ditemukan dalam air sel semua bagian tanaman ya, klor ini, karena memang membantu metabolisme ya. Kemudian banyak terdapat pada tanaman yang mengandung serat seperti kapas ya. Oke, berikutnya adalah molybdenum atau Mo. Diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk MoO4-. Fungsi unsur hara molybdenum atau Mo bagi tanaman ialah berperan dalam mengikat atau fiksasi N oleh mikroba pada leguminosa ya. Biasanya pada rhizobium, ada rhizobium itu ya bakterinya, sehingga N yang ada di udara itu difiksasi kemudian ditangkap dimasukkan ke dalam tanah, sehingga kalau misalnya ini kan sering diterapkan oleh para petani ya di dalam proses pergiliran tanaman supaya bisa menanam atau ditanam ini ya kacang-kacangan supaya bisa meningkatkan unsur hara N terutama. Tetapi ini molybdenum ini bisa membantu gitu ya, termasuk membantu di dalam proses fiksasinya ya. Yang melakukan itu adalah bakterinya biasanya rhizobium ya, tetapi perlu bantuan unsur hara molybdenum ini ya. Kemudian molybdenum itu berfungsi sebagai katalisator dalam mereduksi N ya tadi ya, nitrogen tadi ya, sehingga dia bisa ini ditangkap ya. Kemudian berguna bagi tanaman jeruk dan sayuran. Molybdenum dapat dalam tanah terdapat dalam bentuk MoS2 ya. Nah, itu beberapa hal yang tentang molybdenum. Nah, sekarang kita belajar mengenai daur unsur hara atau dikenal dengan biogeokimia ya. Siklusnya misalnya ya, yang terkenal itu adalah siklus nitrogen, di mana siklus nitrogen adalah
suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Nah, transformasi ini dapat terjadi secara biologis ya maupun non biologis. Kemudian beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen. Ini luar biasa ya. Jadi kan banyak di udara itu kandungan nitrogen bisa difiksasi ya. Kemudian di dalam proses juga mineralisasi, ada proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Ini ya tergambar di dalam tayangan ya, bisa Anda lihat nanti. Kemudian walaupun terdapat sangat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidaklah reaktif ya. Hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengkonversinya menjadi senyawa organik dengan proses yang disebut fiksasi nitrogen. Oke. Bagaimana fiksasi nitrogen yang lain terjadi karena proses geofisika seperti terjadinya kilat misalnya ya. Kilat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Tampaknya tidak akan ada bentuk kehidupan di bumi ini ya, subhanallah ya. Jadi Allah memberikan kilat yang menstimulir terjadinya proses di dalam udara ya. Walaupun demikian, sedikit sekali makhluk hidup yang dapat menyerap senyawa nitrogen yang terbentuk dari alam tersebut. Hampir seluruh makhluk hidup mendapatkan senyawa nitrogen dari makhluk hidup yang lain. Oleh sebab itu, reaksi fiksasi nitrogen sering disebut proses topping up ya, atau fungsi penambahan pada tersedianya cadangan senyawa nitrogen ya, dikenal dengan topping up atau fungsi penambahan pada tersedianya cadangan senyawa nitrogen. Nah, berikutnya adalah psikosulfur ya. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik ya. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida ataupun hidrogen sulfida. Kemudian hidrogen sulfida sering mematikan makhluk hidup di perairan dan dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Nah, tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat atau SO4, di mana perpindahan sulfat melalui proses rantai makanan, lalu semua makhluk hidup mati dan akan diurai komponen organiknya oleh bakteri. Jenis bakteri terlibat dalam daur sulfur antara lain D. sulfomaculum dan D. sulfibrio yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dan dalam bentuk hidrogen sulfida. H2S juga atau hidrogen sulfida digunakan bakteri fotoautotrop anaerob ya, seperti kromatium dan melepaskan sulfur dan oksigen. Sulfur ini dioksidasi menjadi sulfat oleh bakteri chemolitotrof seperti Thiobacillus. Itu beberapa. Nah, berikutnya adalah selain proses tadi, manusia juga berperan dalam siklus sulfur ya. Hasil pembakaran pabrik membawa sulfur ke atmosfer ya. Jadi misalnya pabrik, taruhlah pabrik sawit ya, proses pembakaran salah satunya adalah menimbulkan sulfur. Ketika hujan ya, turunlah hujan asam ya, yang membawa H2SO4 kembali ke tanah. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan batuan juga tanaman ya, karena H2SO4 ini kalau pekat itu memang merusak jaringan ya. Jadi sangat merusak kalau pekat H2 asam sulfat ini, H2SO4 ini. Nah, dalam daur belerang, mikroorganisme yang bertanggung jawab dalam setiap transformasi adalah sebagai berikut. Misalnya H2S ya, S dan SO4 ya. Bakteri sulfur tak berwarna hijau dan ungu. SO4 menjadi H2S, reduksi sulfat anaerobik bakteri di sulfofibrio. H2S menjadi SO4, pengoksidasi ya, pengoksidasi sulfida anaerobik ya, bakteri Thiobacilli. Nah,
Kemudian S organik menjadi sulfat atau SO4 plus H2S, masing-masing mikroorganisme heterotropik, aerobik dan anaerobik. Jadi itu semua unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman untuk kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan ini ya, untuk metabolisme, juga kebutuhan di dalam memproduksi ininya buah-buahan dan lain-lain. Itu sangat diperlukan, termasuk kebutuhan untuk batang daripada tumbuhan nih ya, tumbuhan tersebut tentunya. Mungkin sekian dulu pertemuan kita, mudah-mudahan Anda tetap semangat jaga prokes kesehatan ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.